Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selancarnya hati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masalah kasih doakan yang lagi sakit. Allah sehatkan teman kasih yang berjuang memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, selamat pagi cuy. Mantap, Masya Allah. Selamat menjalankan tugas negara kalian. Kira-kira kalian lagi ngerjain apa ini di rumah? Ya kan? Mantap, is the best. Kayak Sam hari ini gibah ringan aja sama kalian. By the way, kayak Sam itu nemuin satu postingan video ini menarik untuk kita bahas. Coba kalian lihat. Oke, kalian lihat kan tadi. Video apa sih Sam? Video apa sih Sam? Jadi ceritanya cuy, sekarang itu pekerja migran itu idenya udah luar biasa. Seperti apa Sam? Jadi si pekerja migran ini Sam sudah selusuri ya, dan ternyata mbaknya ini adalah pekerja migran Indonesia sama dengan kita. Jadi dia membawa sepedanya ini untuk sebagai alat transportasi usaha kelilingnya. Kok bisa ya Sam ya, curi-curi waktu di rumah majikannya kayak gitu. Setelah Sam melihat background mbaknya ini adalah orang yang supel ya, orang yang punya banyak teman, lingkungannya itu banyak teman. Dia ini juga punya banyak waktu untuk berjalan-jalan sore gitu cuy, dan dia ini punya sepeda. Nah, nggak tahu nih ide atau wangsit apa yang didapat sama mbaknya. Tiba-tiba dia berbisnis seperti ini. Dia keliling menggunakan sepedanya, jadi sepedanya sepeda ponik ya. Di depannya itu dikasih karung kebo 2, di belakangnya itu dikasih kardus frozen itu loh cuy. Dan di dalamnya itu diisi kayak cabe, kayak jantung pisang kayak gitu kan. Yang harga jantung pisangnya itu $33 yang kayak itu Sam dengar ya. Cabe itu $10. Dia ini keliling cuy, untuk mendapatkan konsumen. Konsumennya siapa? Ya targetnya adalah cece-cece yang di lingkungannya dia itu sendiri. Ya kan? Karena udah tahu nih mbaknya jualan seperti itu, jadi kalau lewat ya digeruduk lah sama mama tua kaplak. Yang mau masak inilah, yang mau masak itulah, yang banyak inilah, yang pengen itulah, ya kan? Adanya kesempatan ini dikarenakan apa? Permintaan yang banyak dari teman-teman kita itu sendiri. Termasuknya mbaknya ini adalah tipikal orang yang berani. Nggak mungkin kalau nggak berani melakukan hal ini, bener nggak? Iya. Nah, dari background-background majikan yang baik, ya kan? Apa namanya, banyak kesempatan, banyak waktu luang, ya kan? Gaji utuh ibaratnya. Dia juga mendapatkan pasif income ya, dari jualan kelilingnya ini. Nah, menurut kalian nih, fenomena seperti ini nih menarik atau enggak? Menarik. Kaisam usul deh kayaknya, bagaimana kalau kita buka pasar di Hong Kong? Pasar khusus TKW Hong Kong, bagaimana? Hah? Kalau misalkan pasar itu kita buka, kita jualan di situ, kira-kira kalian mau jualan apa? Coba. Kaisam pengen, apa namanya, memunculkan ide bisnis kalian. Kalau kayak Tisam pengen jualan kopi aja di sini. Kalau kalian pengen jualan apa? Aduh, Mbak, sampai kreatif sebegitunya kalian itu masarnya di mana? Apakah mungkin dari Indonesia? Menurut Kaisam sih enggak ya. Dia mungkin ambilnya ini dari toko Indonesia ya, terus dia dederin. Kalau misalkan dari toko Indonesianya harganya misalkan $10 gitu kan, dia hargain $12 atau $13. Penjual ini ngambil $3 atau $5 ya kan, lumayan. Bener nggak sih? Daripada nganggur gitu kan. Nah ini, apakah perlu dicontoh kayak gini guys? Ya silakan aja, karena di sini itu kan bukan rahasia umum ya, berjualan. Toh kalian juga sudah tahu konsekuensinya, kalau misalkan ketangkap, ya sel prode 2 tahun sama vatsin 50.000 Hong Kong dollar. Tapi orang-orang sebelum ketangkap, mereka ini pasti akan mengatakan bahwa, "Ah, itu mah cuma aturan aja, aturan kan untuk dilanggar." Ya kan? Kamu belum merasakan. Tapi banyak juga yang datang ke Kayatisa karena kasus jualannya, mereka menyesal seumur hidup. Mereka harus blacklist dan harus pulang saat majikannya sudah tidak mau. Tapi kalau melihat background dari majikannya si mbaknya, ini jadinya mbaknya bisa melampaui batas seperti ini. Itu dikarenakan ya namanya juga orang yang bisa apa namanya menguasai majikan ya cuy ya. Jadi ya bisa dua muka gitu. Di depan majikan ya kita berusaha menjadi cece yang baik. Tapi di luar sana ternyata wow. Nah ini ya, Mbak, teguran aja sih ya. Apa yang kamu lakukan itu menjadikan contoh yang buruk, dampak yang salah.
dampak yang luar biasa untuk teman-teman kita, ya kan? Bagaimana, dengan tindakan kita gitu kan. Orang-orang yang mungkin tidak beruntung majikannya, bahkan ada yang cuci sayur di, apa namanya, wadah aja ya, kegores pisau sedikit aja, itu majikannya minta ganti yang baru gitu cuy. Sekalinya beli 2 lagi majikannya, ya kan. Jadi menurut Kak Etisam, ya janganlah seperti itu ya. Melihat, background-nya Mbaknya yang jualan ini di Meifu ya Mbaknya ya kerjanya ya. Terus dia juga oke lah majikannya oke gitu kan. Terus dia juga banyak waktu untuk, me time saat pekerjaannya gitu kan. Jadi peluang itu sih yang diambil Mbaknya supaya mendapatkan passive income ya. Tapi menurut Kaisam ini adalah melampaui batas kita sebagai pekerja migran. Bolehkah kita marah? Ya boleh, karena kita adalah pekerja migran Indonesia, punya hak untuk menegur dan punya hak untuk mengkritik. Tapi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memiliki kebenaran atas kebenarannya dirinya sendiri, membenarkan apa yang salah gitu kan. Ini adalah orang-orang yang sudah melampaui batasnya dia sendiri. Dia merasa bahwa ini saya sendiri kok yang nanggung resikonya, ruginya apa di kamu gitu kan. Terus nanti juga yang ditangkap saya sendiri kok, terus ruginya apa sama kamu gitu kan. Saya jualan kayak gini banyak kok yang peminatnya, saya juga mencukupi, kebutuhan mbak-mbak di luar sana bukannya saya membantu mereka, ya kan. Kalau orang yang merasa dirinya benar, mau dinasehatin beribu kali pun, dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan ini benar. Ini adalah orang yang tipikal orang yang menurut Kak Yatisam adalah orang yang sombong. Iya dong. Karena orang yang tidak mengakui aturan yang ada di negara itu, ya kan, dia adalah orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya, bisa menghandle, merasa dirinya ya merasa dirinya itu. Nah menurut Kak Isam, janganlah Mbak mencontohkan seperti itu, ya. Bolehlah kita negur, kita kan sebagai pekerja migran Indonesia ya. Jangan sampai dicontoh oleh teman-teman yang lain, sehingga mengambil, apa namanya, tindakan seperti kamu, dan belum tentu beruntung seberuntung kamu gitu kan. Jangan menjadikan contoh yang tidak baik untuk teman-teman kita, yang lagi berjuang mati-matian di rumah majikan gitu kan. Kita berbicara seperti itu bukan iri, bukan. Tapi kalau bukan kita yang menasehati, bukan kita yang menegur, maka mau jadi apa pekerja migran di luar sana gitu kan. Mbaknya bisa berdalih aja kalau ada razia gitu kan, "Maisung, saya lagi maisung," gitu kan. Lihat aja semuanya juga sayur-sayuran. Mana ada kamu bisa mendapatkan bukti gitu kan kalau saya jualan, ya kan. Apalagi majikannya baik, kalaupun dia nanti ketangkap, ya kan, pasti majikannya menjamin dan dia masih bisa bekerja di rumah majikan itu. Karena sudah didoktrin nih di otaknya, "Oh majikan saya baik, pastinya majikan masih butuh saya. Jadi kalau saya kenapa-kenapa di luar sana, ya saya masih aman," gitu kan. "Terus masalahnya apa buat lo?" Gitu kan. Nah ini ya, kadang kita itu terlalu serakah. Ingat loh ya, ujian kesenangan, ujian uang, banyaknya uang, kemudahan kita dalam mendapatkan uang. Bisa aja itu adalah ujian istidraj ya, yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah sedang menguji kita dengan gampangnya kita mendapatkan uang, gampangnya kita mendapatkan harta kita, ya kan. Tapi ingat, bisa saja itu adalah ujian yang nantinya kalau misalkan kamu tidak sadar-sadar, ya kan, kalau kamu tidak, apa namanya, merasa selalu tidak puas, selalu mengejar harta terus, ya kan. Nauzubillah min dzalik, ya kan. Gimana ke depannya? Ya Kaisam cuma mengingatkan aja, karena pada dasarnya porsi ujian kita itu sama, dan ujian kita itu pasti sama. Dan rezeki kita juga sudah ada takarannya sendiri-sendiri. Ya, buat teman-teman KSM yang di luar sana tetap, istiqomah ya, tetap selalu sabar dengan gaji yang standar seperti ini. Walaupun banyak godaan, banyak teman-teman kita yang membuka passive income di luar sana, bisnis yang lainnya, tetap pilih yang seringan mungkin saja resikonya. Fokus bekerja di rumah majikan dengan gaji yang segitu, disyukuri aja dan bagaimana cara kita mengelola ke depannya dengan baik. Mulailah menerapkan disiplin untuk menghandle keuangan kamu, untuk menerapkan nafkah untuk orang tua, nafkah anak, nabung, ya kan? Mulai dari itu ya cuy ya. Jadi saat kalian merasa susah, banyak hutang, jadi kalian timbul, "Ah kalau saya jualan mungkin akan bisa mendapat tambahan uang,"
terus saya bisa membayar hutang dengan cepat. Kata siapa? Banyak di luar sana. Bahkan kemarin, itu dia juga sama, kelilit utang, paspor digadai, dia berjualan di luar sana. Dia merasa bahwa kalau saya jualan, saya dapat tambahan uang untuk kirim ke keluarga. Tapi nyatanya itu hanya, apa namanya, hitungan kita sebagai manusia. Padahal Allah sudah menetapkan, apa namanya, takdirnya. Dan endingnya, seberapa dia keras untuk berjualan, jualannya itu tidak pernah untung cuy. Bahkan rugi terus, nambah modal terus, justru menjadi bebannya dia bekerja di rumah majikan. Sehingga majikannya muak dan dipecatlah kemarin. Ini ada nih kasusnya bener. Dia juga sama jualan, berusaha untuk menutupi kekurangannya, ujung-ujungnya dipecat ya. Jadi apa yang terlihat di media sosial, kalau kita pamer uang atau kita pamer gaji kita, ya kan, itu adalah cara bagaimana dia untuk menghibur dirinya sendiri ya cuy ya. Ada yang ngitungin uang, dibikin VT ya kan, gaji kita di sini segini, kita jualan segini dapat income segini. Kita buat yang melihatnya, itu jangan mata memen gitu cuy, enak banget ya hidupnya, enak banget ya duitnya, kira-kira dia punya utang nggak ya kayak saya, ya kan. Apa sih rahasianya? Oh dia jualan kayak gitu, saya contoh lah. Janganlah seperti itu. Kita tuh jangan tertipu dengan media sosial di luar sana. Seberapa orang-orang menampilkan VT-VT yang menurut kitanya bahagia, ya tetap aja kita harus Masya Allah, ya kan. Semoga berkahnya juga untuk kita. Tapi jangan sampai kita masuk ke dalamnya untuk mencontoh apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena pasti dia juga punya ujian yang tidak diketahui oleh publik gitu cuy. Jadi nggak kayak kita. Kita media sosial itu nunjukin kesedihan aja, ya kan. Kalian update status apa? Ya Allah begitu berat nasibku. Udahlah sekarang udah gede ya, jangan terlalu berlebihan bermain media sosial. Bermain media sosial tuh hanya untuk have fun aja, tapi jangan sampai kehidupan pribadi kita juga kita show up di media sosial gitu. Untuk apa? Ya kan? Toh dia juga melihat uang yang kita posting aja juga, don't care aja gitu untuk orang. Validasi mana yang kamu akan tuju, ya kan? Tidak usah cuy, hidup itu real. Jadi bahagialah untuk diri kamu sendiri di kehidupan nyata kamu sendiri. Supaya apa? Supaya bebannya juga tidak berat. Seperti apa? Kalau kita pas posting yang bagus-bagus gitu kan, tibanya Allah menguji nih, banyak yang datang minta bantuan, yuk kita pusing sendiri, iya nggak sih? Lebih baik kita sederhana aja, ya kan? Mengurangi postingan kita di media sosial, supaya orang lain nggak tahu aset kita berapa gitu kan, ya kan? Ujian kita juga tidak terlalu dikasihani sama orang gitu. Nah, mulailah hidup normal yuk. Oke, jadi buat, Mbaknya ya yang jualan pakai sepeda menurut Kaisam, udahlah nggak usah jualan lagi kamu ini, ibaratnya. Kita boleh nggak negur? Ya boleh, karena kita pekerja migran sesama ya. Kita hanya mengingatkan, jangan sampai tindakan kita ini menjadikan contoh yang tidak baik untuk teman-teman kita yang mungkin sedang bersabar berjuang dengan ujian hidupnya, jangan sampai mencontoh apa yang kamu lakukan. Karena jangan sampai kita memberikan contoh yang dampaknya untuk pekerja migran itu sendiri. Karena belum tentu seberuntung kamu gitu kan. Dan kamu juga udah baik gitu majikannya, jangan melampaui batas lah ya. Kasihan teman-teman kita, intinya seperti itu ya. Jadi bagaimana ide kita untuk membuat pasar pekerja migran? Kira-kira kalian mau jualan apa nih? Kalau dibukakan lapak semua pekerja migran gitu kan. Udah orang Hong Kong suruh pergi aja. Kita menjajah negara negara ini. Iya gak sih? Aduh ampun, ampun. Ada baik idenya mama tua kaplak nih ya. Nah itu mungkin sharing saya hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.